Waktu tsunami takut, semua menuju ke masjid, berdiri di tiang-tiang masjid, ada yang naik ke atas masjid mengucapkan la ilaha illallah, astaghfirullah, semua teringat dosa. Sebulan selepas tsunami, di perkemahan tsunami itu terjadi banyak zina. Di tempat-tempat pengungsian kembali maksiat dilakukan. Begitulah bebalnya otak manusia melawan Allah. Hari ini aneh, seakan-akan menanggapi perbezaan pandangan itu adalah sebuah perkara yang seakan-akan boleh berpecah belah. Jadi asal sudah beda prinsip, sudah boleh berpecah belah. Kalau seandainya teman kita punya prinsip boleh kunut, lalu teman yang lain tidak usah kunut, gara-gara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sedang membahas salah satu daripada fadilah beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan fadilah menjadi umatnya, yaitu umat Muhammad tidak akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi sebagaimana dimusnahkan umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad telah berdoa kepada Allah untuk tidak melenyapkan umatnya sebagaimana yang terjadi di umat-umat terdahulu. Dan ini salah satu bukti kasih sayang Allah kepada umat Muhammad dengan berlindung di bawah tuntunan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad ayat 13, ka'ayyin min qaryatin ashaddu quwwah hiya ashaddu quwwatan. Kata Allah, betapa banyak negeri-negeri sebelum engkau wahai Muhammad yang lebih kuat, min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Umat-umat terdahulu ada yang lebih kuat daripada umatmu wahai Muhammad, yaitu orang-orang yang telah mengusirmu. Maksudnya orang-orang jahiliyah yang telah mengusirmu. Dulu orang-orang yang mengusir para nabi itu lebih kuat. Bahkan umatnya Nabi Hud itu besar-besar kata Allah. Jadi level 2 meter ke atas itu umatnya Nabi Hud. Jadi Allah ingin katakan sebelum kamu umat-umat terdahulu lebih kuat, lebih besar. Tapi apa yang terjadi? Ahlaknahum, telah kami binasakan. Fala nasira lahum, dan tidak ada yang bisa menolong mereka.
Jadi ketika kami binasakan, hancur, luluh, lantak, tidak ada yang bisa menolong mereka. Maksud Allah, kalau ingin kau hancurkan umatmu, maksudnya yang engkau sedang dakwahkan, wahai Muhammad, lebih mudah. Arti lebih mudah, yang dulu besar saja bisa hancur, apalagi umatmu sekarang. Jadi mudah. Kalau Allah ingin melakukannya, begitu mudah. Tapi kenapa kita masih bisa bertahan? Tentu karena kasih sayang Allah kepada kita. Lalu dalam surat Fatir ayat 45, Allah menyebutkan, walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu, seandainya Allah menjadikan dosa umat menjadi alasan Allah untuk menghancurkan mereka, ma taraka ala dhahriha, sungguh umat Muhammad pun tidak ada yang ditinggalkan di muka bumi. Min dabbah, walaupun yang melata satu pun tidak akan tinggal. Kalau Allah sudah marah, seandainya semua dosa dijadikan alasan untuk menghancurkan, membinasakan, memusnahkan, tidak akan kutinggalkan makhluk satu pun, kata Allah. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tapi karena aku menginginkan mereka diakhirkan azabnya di akhirat, artinya tidak dihancurkan di dunia, tapi yang berdosa dihancurkan, dibuat urusan di akhirat nanti. Fa iza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira, kalau sudah datang ajal mereka nanti, maka barulah mereka akan berhadapan dengan Allah yang maha melihat, artinya melihat semua perbuatan mereka. Jadi kalau kita fikir, merenung, dosa umat Muhammad ini sudah layak untuk dimusnahkan, karena tidak ada dosa umat terdahulu yang tidak dilakukan oleh umat Muhammad. Tidak ada. Homoseksual umat Muhammad merajalela, terjadi, dan bahkan hari ini mendapatkan pembiaran. Perlakuan homoseksual mendapatkan pembiaran. Jadi ini semua sebenarnya kalau Allah ingin musnahkan kita, sudah layak dimusnahkan. Namun dalam hadis Jabir bin Abdullah, ini kita sempurnakan pembahasan kita, yaitu hadis dari Bukhari, Tirmizi, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, an Jabir bin Abdullah yaqul, Jabir bin Abdullah berkata, lamma nazalat hazihi al-ayah, ketika turunnya ayat ini, yaitu yang dimaksud adalah surat Al-An'am ayat 65, itu qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd. Surat Al-An'am ayat 65. Jabir mengatakan ketika turun ayat ini, lalu Nabi menyebutkan a'udzu biwajhika. Jadi ketika ayat, potongan ayat pertama turun, qul huwal qadiru, sesungguhnya Allah mampu, berkuasa untuk ayyab'asa 'alaikum, untuk membuat engkau atau membangkitkan kepadamu azaban. Allah sanggup memberi kamu azab min fawqikum, dari atasmu. Maksudnya Allah bisa tenggelamkan engkau dari atas dengan hujan lebat, diturunkan guntur, petir, suara, teriakan. Itu kan umat-umat terdahulu matinya situ semua. Hujan, topan, badai, kemudian teriakan yang sangat kuat, mati bergelimpang begitu saja. Allah sanggup, kata Allah. Au min tahti arjulikum, atau yang kedua kata Allah, Allah bisa memberikan kamu azab, umatmu azab dari bawah kaki mereka. Bisa banjir dari bawah, gempa, Allah goyangkan bumi, tenggelam, dipecahkan bumi, ditenggelamkan, seperti yang dilakukan kepada umat Nabi Lut. Allah bisa lakukan itu.
Nah, pada kalimat itu jadi sudah dua azab Allah sebutkan, bisa dihancurkan dari atas, bisa dihancurkan dari bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, potongan ayat itu ketika Rasulullah membacanya, Rasulullah kemudian berkata, a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Artinya aku berlindung dengan ridhamu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah. Maksudnya yang dua itu jangan terjadi pada kami ya Allah, ya, jangan tenggelamkan kami, jangan buat kami binasa dengan azab-azab seperti itu. Falamma nazalat, lalu kemudian diteruskan ayatnya, au yalbisakum syi'an, Allah bisa buat azab ketiga, yaitu memecah belahkan engkau menjadi berkelompok-kelompok, syi'an, ya, engkau bisa berkelompok-kelompok. Atau yang keempat, wa yuzika ba'dakum ba'sa ba', Allah bisa buat azab, yaitu engkau akan saling menganiaya di antara engkau, engkau akan saling menzalimi di antara engkau, saling membunuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata ketika mendengarkan atau membaca dua ayat, dua model azab yang terakhir, beliau berkata, hatani ahwan au aisar, yang dua yang terakhir itu lebih mudah, lebih ringan daripada dihancurkan dengan dua yang pertama. Jadi dua yang pertama ditenggelamkan, dihabisi, dua yang terakhir tidak dihabisi, cuma terjadi pertikaian dan terjadi pembunuhan di antara sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikuatkan dalam hadis, yaitu Rasulullah pernah mengatakan, da'autu rabbi ayyurfa'a ummati arba'an, aku pernah berdoa kepada Allah untuk mengangkat dari umatku 4 perkara. Artinya aku mohon kepada Allah jangan berikan 4 perkara kepada umatku. Farafa'a anhum isnatain, Allah mengabulkan doaku 2 perkara, artinya tidak diberi 2 perkara. Wa aba ayyarfa'a anhum isnatain, tapi 2 yang lain ternyata Allah menolak, artinya tetap akan terjadi. Apa 2 yang pertama? Do'autu rabbi ayyarfa'a anhum ar-rajma minas sama'. Yang pertama, aku berdoa kepada Allah agar tidak diturunkan bala dari atas langit yang bisa menghancurkan atau memusnahkan. Yang kedua, wal gharaq minal ard, aku juga berdoa agar umatku tidak tenggelam di dalam bumi, jangan habis semua seperti umat-umat terdahulu. Lalu doa yang ketiga, wa alla yalbisahum syi'an, aku mohon kepada Allah yang ketiga, jangan mereka terpecah belah menjadi kelompok-kelompok, menjadi firqah-firqah. Dan doaku yang keempat yang ku minta, wa alla yuziqa ba'dahum ba'sa ba', aku mohon agar Allah tidak membuat sesama umatku saling menzalimi, saling membunuh. Farafa'allahu anhum, maka Allah terima doa, yaitu yang diterima adalah ar-rajam minas sama' wal gharaq minal ard. Allah terima doa Nabi, Allah tidak buat umat Muhammad hancur dengan azab dari langit atau binasa dengan tenggelam di dalam bumi. Jadi sudah diterima. Berarti yang tersisa apa? Wa aballah ayyarfa'anhum, lalu Allah menolak permintaan Nabi 2 yang terakhir, yaitu al-qatla wal haraj, pembunuhan dan berpecah belah atau saling menzalimi. Nah, jadi dari beberapa riwayat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, menunjukkan bahawa kita ini tidak akan dibinasakan, tidak akan dimusnahkan sampai datangnya kiamat. Tetap akan ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap akan berjaya. Kalau bukan karena doa Nabi, seandainya Allah ambil dosa kita menjadi penyebab, kita sudah layak habis, layak habis semua dosa. Bahkan dahsyat Pak, dosa-dosa umat Muhammad ini. Kadang-kadang syaitan saja bingung melihat umat Muhammad kalau melakukan dosa. Syaitan yang goda, tapi syaitan yang bingung. Hanya gara-gara urusan kecil
terjadi bunuh-membunuh. Namun karena janji Allah pada Nabi tidak akan binasa, maka tidak akan pernah binasa. Lalu apa yang terjadi dengan tsunami kita? Yang terjadi dengan gempa-gempa yang menenggelamkan 250 jiwa, kemudian dengan berbagai musibah hari ini, ya, itu semua hanya musibah untuk memanggil kembali mereka yang lupa kepada Allah SWT. Buktinya tidak ada musibah yang menghabiskan kita. 26 Desember tsunami menghabiskan 250.000 orang Aceh atau yang tinggal di Aceh. 250.000 tenggelam, tercampak bagaikan anai-anai di atas air. Foto-foto kita lihat, orang tidak berharga. 250.000 orang dalam hitungan 15 menit Allah hancurkan segala-gala. Tapi musnahkan kita? Tidak. Hari ini melahirkan orang, dilahirkan sudah melebihi 250.000 yang itu. Namun sayangnya tidak dijadikan sandaran untuk takut kepada Allah. Waktu tsunami takut, semua menuju ke masjid, berdiri di tiang-tiang masjid, ada yang naik ke atas masjid mengucapkan la ilaha illallah, astaghfirullah, semua teringat dosa. Sebulan selepas tsunami, di perkemahan tsunami itu terjadi banyak zina. Di tempat-tempat pengungsian kembali maksiat dilakukan. Begitulah bebalnya otak manusia melawan Allah. Makanya Allah mengatakan innal insana li rabbihim lakanud. Manusia itu suka sekali mengingkari nikmat Allah. Suka sekali, keras sekali kepala manusia, diingatkan dengan berbagai macam tetap berulang-ulang. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat hadis-hadis tadi, maka tentu menjadi tanda tanya kenapa Allah menolak permintaan Nabi agar kita tidak terpecah belah. Jadi ada dua azab yang diberikan, yang tetap diberikan kepada kita, yaitu pertama al-ikhtilaf, munculnya perbedaan sehingga kita tidak bersatu hati. Ini buktinya terjadi. Dan kalau kita telusuri perbedaan di antara umat itu sepeninggal Nabi, pertama sekali terjadi semenjak kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi setelah Nabi berdoa ternyata tidak diterima oleh Allah permintaan itu, terjadilah, dimulai pertama sekali ketika huru-hara yang berdiri di atas pembunuhan Utsman bin Affan. Aisyah radhiyallahu anha dan Muawiyah tidak bisa menerima ketika Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah setelahnya membiarkan pembunuhan Utsman tidak disidangkan, tidak diproses. Jadi Ali pada saat itu khalifah sebenarnya bukan tidak mau memproses, tetapi karena pembunuhan itu terjadi secara massal, jadi diserbunya ke istana, diserbu ke tempat Utsman dalam keadaan beramai-ramai. Dalam satu riwayat disebutkan Ali tidak mau memproses bukan karena tidak ingin terjadi qisas, bukan tidak ingin mendirikan qisas, tetapi dalam keadaan beramai-ramai sehingga takut tertuduh yang tidak melakukannya. Sedangkan Aisyah isteri Nabi dan Muawiyah gubernur yang diangkat oleh Utsman di Damaskus di Syria mendesak Ali untuk menangkap siapa pembunuh Utsman. Akibat daripada itu terjadilah pertikaian. Ternyata ini cikal bakal kita mulai terpecah belah. Aisyah dan Muawiyah bekerjasama dan mereka sepakat untuk menegakkan keadilan di atas nama Utsman
Akhirnya terjadilah perang antara pihak Ali dengan Aisyah dan Muawiyah. Perang pertama disebut dengan Waqi'atul Jamal, iaitu perang kerana menaiki unta. Lalu berlanjut terjadi perang berikutnya bernama Perang Siffin. Nah, di Perang Siffin ini banyak sahabat-sahabat terbunuh di antara sesama umat Islam. Dan kemudian berlanjut pecahnya golongan ini. Setelah itu terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang sangat mencintai Ali, lalu kemudian menjadi benih daripada munculnya Syiah, mendewakan Ali. Kemudian pecahnya golongan kedua, iaitu Khawarij, yang sangat membenci Ali dan orang-orang yang bertikai di dalamnya. Jadi mereka berusaha membunuh Ali, Muawiyah dan semua yang bertikai. Muncul kelompok Khawarij. Dan kelompok ketiga, kelompok moderat yang tidak mau ikut di antara keduanya. Terpecahlah umat Islam menjadi 3 poros di saat itu. Terus sampai urusannya berlanjut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita tidak bisa lepas dari situ. Dan ternyata penyebab perpecahan nomor 1 di kalangan umat Islam karena imamah, iaitu perpolitikan. Dan ini berulang-ulang. Bani Umayyah berganti dengan Bani Abbasiyah. Itu yang menjatuhkannya bukan orang luar, sesama umat Islam. Terjadi pertikaian berulang-ulang antara umat Islam, dan paling utama ketika tujuannya adalah politik, dan berlanjut ke negara-negara Islam sampai hari ini. Syria hancur juga kerana politik. Yaman sampai hari ini belum reda, cuma di bahagian tertentu. Mesir hancur. Hampir semua negara Islam berpecah belah kerana urusan politik. Di Indonesia, umat Islam banyak terbunuh dalam pemilu, dan itu disimpan rapat-rapat, disimpan rapi-rapi. Dan politik seakan-akan menjadi alasan menghalalkan darah sesama Muslim, padahal tidak akan pernah dihalalkan Allah darah sesama Muslim hanya gara-gara urusan politik, tidak akan pernah. Namun itu tidak bisa dihindarkan, karena memang sudah janji Allah, umat ini dengan dosanya, dengan dosa dan maksiatnya, salah satu azab Allah adalah terjadinya perpecahan dan pembunuhan di antara kita. Maka berulang-ulanglah kejadian ini. Jadi kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha. Salah satu model azab adalah kami izinkan terpilihnya seorang pemimpin, lalu pemimpin itu akan menzalimi engkau sendiri. Engkau yang pilih, engkau yang akan dizalimi. Jadi dibuat oleh Allah kita menjadi kacau keadaan dengan cara terpecah belah dan pembunuhan di antara kita-kita saja. Ini makanya politik itu kalau memang sampai menumpahkan darah, maka sebaiknya kita mundur dari urusan itu, karena kita tidak sanggup mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Namun kenapa Nabi tadi di awal hadis menyebutkan itu lebih mudah daripada ditenggelamkan? Zalika ahwan, kata Nabi. Itu yang 2 model azab terakhir, itu lebih mudah daripada ditenggelamkan sekaligus, dihabisi oleh Allah sekaligus. Kenapa Nabi menyebutkan lebih mudah? Pertama, karena manusia kalau berpecah belah, bisa jadi terbunuhnya dia menjadi penyebab dia masuk surga. Artinya terbunuh dia dalam kekacauan politik, bisa jadi penyebab dia masuk surga. Jadi bukan azab sebenarnya. Yang kedua, kalaupun dia tidak terbunuh, toh akhirnya masih ada kesempatan bertaubat. Sekarang kalau kita lihat sejarah politik tadi, Muawiyah dan Ali, itu pembunuhan besar-besaran antara sesama kelompok sahabat, belum jauh dari Nabi SAW. Tapi cuba baca sejarah, ujung-ujungnya setelah Muawiyah berkuasa mendirikan Bani Umayyah, dan dia meluaskan Islam sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol, dia luaskan Islam. Ada Muawiyah 1, Umayyah 1, Umayyah 2, lalu berlanjut ke Bani Abbasiyah,
perjuangan mereka meluaskan Islam. Lalu kemudian ketika beberapa riwayat menyebutkan ketika Muawiyah ditanya tentang Ali, tidak ada kalimat dari Muawiyah yang mencaci maki Ali bin Abi Talib. Bahkan dia mengatakan Ali adalah orang terbaik, dia adalah begini, padahal dulu mereka berperang. Ali pun begitu ketika ditanya Muawiyah. Dan semua umat Islam hari ini ketika ditanya tentang Muawiyah, dialah yang telah meluaskan Islam di semenanjung ini, semenanjung itu. Artinya jasanya melebihi daripada pertikaiannya. Jadi ujungnya orang kalau bertikai itu masih bisa taubat dengan saling memohon maaf, kemudian bertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan. Tapi kalau ditenggelamkan sekaligus, enggak sempat taubat, enggak sempat minta maaf, tak sempat. Makanya Rasulullah mengatakan itu masih lebih mudah. Jadi penyebab utama kita hari ini terlalu banyak terjadi pertikaian gara-gara urusan politik. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh politik sampai menghalalkan darah sesama mukmin. Berat urusannya, berat sekali urusan. Kata Allah, barang siapa membunuh satu mukmin, ka'annama qatalan nasa jami'a. Kalau dia tidak halal darahnya, maka seperti engkau membunuh seluruh manusia. Dosanya seperti engkau membunuh seluruh manusia. Semua urusan politik, sampai urusan konflik di daerah kita, daerah manapun, ujung-ujungnya juga politik. Maka ada orang yang tertipu dengan politik. Setelah dia perjuangkan habis-habisan, ternyata semuanya hanya tipu daya saja. Yang kedua, penyebab kita hari ini dibiarkan Allah bertikai, tentu karena maksiat kita. Namun cara Allah membuat kita sadar agar kita tidak jatuh ke dalam maksiat itu terus-terusan. Maka kita disibukkan dengan menanggapi hasil pertikaian kita. Jadi enggak sempat lagi bermaksiat karena terjadi pertikaian itu. Contoh dalam konflik-konflik manapun, ketika terjadi pertikaian, kita lupa bermaksiat. Jadi disibukkan dengan konflik itu. Allah ingin tahan maksiat itu dengan model azab tadi. Jadi di balik sebuah pertikaian sebenarnya ada tujuan Allah membuat kita menjadi orang yang kembali kepada Allah. Berikutnya, penyebab kita juga hari ini terpecah belah karena kita tidak biasa berlapang dada di atas perbezaan. Ini yang sebenarnya miris. Hal seperti ini sebenarnya miris sekali. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kenapa kita semua yang bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, tiba-tiba ujung-ujungnya semua bertikai, sama-sama memakai nama Allah, sama-sama memakai nama Nabi. Maka yang kita lihat hari-hari kita apa? Penghancuran masjid, pengusiran jamaah ini, pengusiran jamaah itu. Padahal waktu kita tanya, sama-sama satu Allah, sama-sama bernabikan Muhammad. Kita ini perlu menambahkan kenyataan bahawa perlu ada yang diterima dari sebuah kenyataan bahawa dalam agama ini tidak dilarang untuk berbeza pandangan, tapi yang dilarang adalah berpecah belah. Tidak ada larangan untuk berbeza pandangan. Makanya Nabi mengatakan yang berijtihad, benar ijtihadnya, dapat 2 pahala. Yang berijtihad, salah ijtihadnya, 1 pahala. Itu menunjukkan apa? Perbedaan yang terjadi dari hasil ijtihad tidak membuat kita berdosa, tapi berdosa di saat kita sudah mulai masuk ke dalam ranah berpecah belah. Makanya Allah ingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah engkau pada tali Allah, semua engkau, jami'an, semua engkau peganglah pada tali Allah. Dalam tafsir sebutkan hablun, kalimat tali itu adalah persatuan, maksudnya bersatulah engkau di bawah nama Allah. Wala tafarraqu, jangan engkau berpecah belah. Yang dilarang berpecah belah, berbeza pandangan tidak dilarang. Hari ini aneh, seakan-akan menanggapi perbedaan pandangan itu adalah sebuah perkara yang seakan-akan boleh berpecah belah. Jadi asal sudah beda prinsip, sudah boleh berpecah belah.
Kalau seandainya teman kita punya prinsip boleh kunut, lalu teman yang lain tidak usah kunut, gara-gara itu dijadikan sebagai alasan untuk bermusuhan, kan aneh. Padahal itu sama-sama hasil ijtihad. Bersentuhan dengan perempuan setelah wudu, terjadi perbedaan. Sampai urusan-urusan kecil, menunjukkan jari telunjuk ketika tasyahud, terjadi perbedaan. Jumhur ulama mengatakan tidak usah gerakkan, cukup begini saja. Dalam pandangan Imam Malik merujuk kepada Wa'il bin Hujur, beliau mengambil pandangan dari hadis Wa'il bin Hujur, mengatakan Rasulullah pernah menggoyangkan jari telunjuknya, itu pun ke kanan dan ke kiri, bukan ke bawah ke atas. Gara-gara itu, hanya dengan melihat saudara kita telunjuknya goyang-goyang, langsung nyan kan orang tanya, bukan orang kita ni. Bagaimana cara berfikir kita di tengah luasnya perbedaan, kita jadikan alat untuk bermusuhan? Padahal enggak ada larangan terpecah belah. Makanya aneh kalau ada guru pengajian tiba-tiba memaksakan kehendaknya pada jamaahnya, dengan mengatakan yang itu salah, yang benar seperti saya sebutkan. Padahal pandangan itu benar di sisi orang yang mengucapkannya. Maka kalau belajar wawasan tentang 4 mazhab, enggak ada yang enggak berbeda. Hampir semua masalah berbeda. Kenapa mereka berbeda? Karena berijtihad. Bukan karena suka-suka mereka sambil duduk-duduk merokok, kemudian merudung lagi ni apa? Merukah lagi je. Enggak ada itu. Ijtihad itu adalah menghabiskan waktu sedaya upaya. Bazlul was'i, mengorbankan waktu. Untuk apa? Linailil hukmi syar'i, untuk mendapatkan hukum syarak. Satu kalimat bisa berpecah, bisa berbeda pandangan. Seorang perempuan yang ditalak, Allah menyebutkan wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditalak, yang masih ada haidnya, berapa lama dia menahan iddahnya? Salasata quru, 3 kali quru. Kalimat quru saja terjadi perbedaan. Apa maksud quru dari Allah? Apakah 3 kali suci atau 3 kali haid? Berbeda lagi. Mazhab Syafi'i mengatakan 3 kali suci, mazhab lain mengatakan 3 kali haid. Di sisi kita sudah kita bilang, jadi kita rubah gaya perbedaan itu, kita rubah. Kita mengatakan yang benar adalah fulan, yang lain salah semuanya. Inilah kepicikan yang membuat kita sering terjadi perpecahan gara-gara urusan. Maka efeknya apa, Pak? Ketika ikut pengajian, lihat ustaz, itu ustaz mana itu? Itu kayaknya bukan ustaz kita. Keluar tu, keluar, tidak mau dengar. Kenapa? Bukan ustaz kita. Nanti ada yang menyebut itu ustaz bid'ah, bukan ustaz sunnah. Jadi kami ini ada 2 model, ada ustaz bid'ah, ada ustaz sunnah. Nanti ada ustaz wajib, ada ustaz makruh, ada ustaz mubah, ada ustaz macam-macam. Sampai segitunya memusuhi sesama muslim, lalu mencoba mengatakan kami lebih beriman, sedangkan Nabi mengatakan apa? La yu'minu ahadukum, tidak akan mencapai iman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi, sampai dia bisa mencintai saudaranya yang mukmin seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, tidak akan sempurna sampai engkau bisa mencintai saudaramu yang mukmin sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Belum apa-apa, baru taubat umur 40 tahun sudah mulai benci. Dulu dia yang maksiat, begitu dapat taubat dia mulai hijrah. Tapi hijrahnya hijrah kepada penyakit hati. Dulu penyakit badan, pakai baju ketat, tidak pakai celana, main bola celana pendek, sabu-sabu, narkoba. Alhamdulillah hijrah. Begitu hijrah, pakaiannya berubah, bagus, tapi hatinya juga ikut mulai hijrah. Dia hijrah dari pakaian, dosanya juga hijrah menjadi dosa hati. Dulu hatinya enggak masalah, lihat sesama mukmin dipeluknya, berbeda pandangan, enggak ada masalah. Tapi begitu hijrah sudah mulai, ini bukan orang kita, ini orang sebelah. Mana ada orang sebelah? Orang kan satu tubuh semuanya lengkap. Ada. Ini orang kita, nyong kentanyo, nyong Muhammadiyah, nyoji. Ini akibat apa? Terlalu sempit wawasan cara berfikir, sehingga terjadilah apa yang telah Allah katakan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu berlapang dada di atas perbedaan. Jangan terpecah belah. Masalah berbeda itu biasa, ya, itu biasa. Dari dulu pun sudah begitu, ya. Dari masa Nabi pun sudah diizinkan Nabi untuk
berbeza seandainya terjadi masalah-masalah seperti sahabat yang berada di Bani Quraidah. Kan Nabi berpesan salatlah asar di Bani Quraidah. Itu pun terpecah menjadi dua golongan. Ada yang salat sampai ke Bani Quraidah, ada yang salat sebelum Bani Quraidah. Nabi mengatakan engkau benar, engkau pun benar. Hari ini enggak ada lagi itu. Engkau salah, aku yang benar. Itu pun mengatakan aku yang benar, engkau yang salah. Kita lihat saudara kita sama mukmin dengan pandangan yang sangat tajam. Jadi ini yang terjadi. Jadi kita tidak bisa lagi menerima perbedaan. Ini sebenarnya jangan fikir kita aman, jangan fikir kita aman dan merasa beriman dengan masalah ini. Selama kebencian terhadap mukmin masih kita simpan, lalu kita merasa kitalah yang paling benar, orang lain tidak ada hak untuk benar, di saat itulah syaitan berhasil merenggut kita kembali. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai jatuh ke dalam dosa itu. Kalau begitu, apa maksud Nabi mengatakan tentang Allah menolak dua doa itu? Itu hadis itu bukan sebuah rencana Allah untuk memecah belahkan kita, tidak. Tapi hadis itu sebenarnya ingin mengingatkan kita, janganlah engkau masuk ke dalam golongan yang terpecah belah itu, walaupun itu pasti terjadi, karena susahnya menangani itu pasti terjadi. Tapi janganlah engkau masuk ke dalam golongan-golongan yang berpecah belah dan saling membunuh gara-gara urusan tersebut. Dan ini saya bilang di awal tadi, sungguh miris dan sangat kasihan kejadian ini. Saudara-saudara kita tidak diizinkan buat masjid, gara-gara terjadi perbedaan pandangan. Ada yang sudah siap untuk membunuh saudaranya hanya gara-gara perbedaan masalah hal-hal yang kecil, bukan masalah wajib. Dan lebih aneh lagi, kita tidak begitu marah dengan orang yang ahli maksiat, yang jelas-jelas maksiatnya, tapi kita begitu cepat marah kepada sesama jamaah masjid. Dengan orang yang duduk di kedai kopi, Mak, mana kedai kopi? Kedai Mak, itu tidak solat maghrib, tidak solat isya, kita tidak marah. Kita menganggap alah biasa, itu dah biasa tu orang tu memang kayak gitu, cik jin mendumnya, kata kita. Tapi dengan sesama jamaah masjid, subhanallah, sedikit masalah berkobar di hati. Ini apa ini? Tidak sadarkah kita ini tipu daya syaitan? Ingat-ingat ayat Allah, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Innama, kata Allah, innama itu lil hasr. Allah mengatakan syaitan itu target utamanya, target utama syaitan adalah membuat engkau jatuh di dalam al-adawah, di dalam permusuhan. Target utama syaitan jatuh engkau dalam permusuhan. Wal baghdha, dan engkau saling marah-memarahi. Itu target utamanya. Salah satu ternyata yang paling mudah dikacaukan oleh syaitan, terutama di saat hari ini, adalah melalui khilafiyah. Padahal khilafiyah itu biasa saja. Dari dulu pun buku-buku tarikh tasyrik menyebutkan penyebab-penyebab khilafiyah. 4 mazhab semuanya punya itu. Hari ini dimanfaatkan syaitan, berawal dari khilafiyah jadi urusan-urusan besar, permusuhan, benci-membenci, memprovokasi, caci maki. Itu coba lihat, ada satu status misal di Facebook tentang satu pendapat, atau di grup WA satu pendapat. Satu pendapat itu sudah cukup untuk membakar hati-hati orang lain. Sudah cukup untuk membakar hati sesama saudara. Mulailah di bawahnya. Biasanya kalau orang kurang imannya, itu di bawah langsung ditanggapi dengan kalimat-kalimat caci maki. Kalau masih beriman, dia tanggapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Tapi Masya Allah, satu kalimat gara-gara urusan khilafiyah, terpecahnya hati. Paling aman siapa, Pak? Yang tidak solat. Paling aman yang tidak solat. Tak perlu pun dia mikir masalah ini, masalah angkat tangan ketika solat, setelah itu dilipat tangan di atas dada, atau di sini, atau di bawah pusat. Dia tak mikir, karena dia tak perlu solat. Maka dia kemudian mengatakan, tu apa kita solat? Orang solat aja kayak gitu urusannya. Mereka aman. Kita yang terpecah-pecah ini disibukkan dengan hati-hati kita yang kadang-kadang kita sendiri pun tidak tahu tentang hukumnya. Kita tidak tahu tentang hukumnya. Banyak sekali urusan-urusan ini, dan dimanfaatkan syaitan untuk memecah belahkan kita. Maka oleh kerana itu, janganlah sekedar hanya mendengar
dari seseorang, kemudian kita tidak coba menggali, tidak bertabayun apakah ada pendapat lain ataukah ada dalil yang lain. Ya, ini yang membuat kerasnya hati kita, sehingga pengajian, musalla, masjid kita jauhi gara-gara tidak sependapat dengan kita. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membuat kita tidak lagi mengulang perkara-perkara yang sama di antara sesama kita. Demikian, insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.